Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pria mengaku sebagai anggota TNI menampar dan intimidasi sopir pick-up akibat kibarkan bendera One Piece di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan netizen. Ya, ada istri itu Pak, ngali jadi tampar gara juga anggota aku. Adik gua. Kalau kamu merasa keberatan, Bukan pernah ikut kalau ditampar. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pick-up dan mengintimidasinya. Seorang sopir pick-up ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media apa kalau langsung kita menampar begitu. Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu adalah berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Ya, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Dimas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera. Lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Penggerebekan 5 pejudi yang membuat rugi bandar judi online di Banguntapan, Bantul DIY masih menjadi perbincangan publik. Belakangan terungkap pihak perangkat desa membantah telah membuat laporan kepada polisi soal adanya aktivitas judi online. Rumah berukuran 3 x 3 meter persegi dan berdinding triplek ini menjadi lokasi penggerebekan polisi. Ya, rumah yang berada di gang sempit di Duku Plumbon, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini dijadikan tempat praktik judi online. Selain dikejutkan penggerebekan, perangkat desa setempat tak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya ya, yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Mengganggu, terus tanya sama yang namanya. Sutrisno pun menegaskan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Warga juga tidak curiga dengan aktivitas penghuninya. Pasalnya di lokasi sekitar banyak terdapat indekos mahasiswa. Kini kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sebelumnya Polda DIY memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan dari masyarakat, bukan dari bandar judi online. Pernyataan tersebut untuk menanggapi komentar miring dari netizen perihal langkah polisi yang menangkap para pejudi yang membuat bandar judi online rugi puluhan juta rupiah. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online setelah polisi menangkap 5 pemain judi online di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online tersebut yang mengakali bandar judi online dengan sistem promo. Beragam pertanyaan dan komentar mulai dari siapa yang membuat laporan, apakah itu bandar judi online, hingga kenapa bukan bandarnya yang ditangkap.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Saprodin menepis berbagai tudingan netizen dan menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar. Soal laporan, di mana tugas polisi itu mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib. Gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Polisi memastikan penangkapan pelaku judi online tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga ada aktivitas di sekitar lokasi bermain judi online. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Donasi untuk para pendemo di Pati, Jawa Tengah terus mengalir dari masyarakat. Tak hanya air mineral, donasi diberikan juga dalam bentuk makanan serta buah-buahan. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus menunjukkan rasa simpati kepada para pendemo kenaikan pajak bumi dan bangunan. Tak hanya air mineral, donasi berupa makanan dan buah-buahan juga terkumpul. Sabtu pagi, ribuan dus air mineral tertumpuk rapi di depan pendopo bupati hingga alun-alun. Makanan ringan mulai dari roti dan keripik serta buah-buahan ditampung di posko donasi. Reaksi untuk warga atau masyarakat kecil tetap keberatan, tetap harus turun. Kalau nggak turun ya bupatinya yang turun, itu aja. Kemudian himpitan ekonomi kan makin kenceng ya, berarti pasti akan kena dampak ya? Ya tetap kena dampaknya. Warga yang datang memberikan donasi bukan hanya dari wilayah Pati saja, tapi wilayah lain di luar kabupaten bahkan provinsi. Itu dibatalkan kan baru sebatas statement saja, gitu. Terus kemudian realisasinya kita tidak tahu, itu. Dan kemudian sebenarnya itu untuk masalah pajak itu hanya sebagian satu topik saja. Sebenarnya banyak sekali problem-problem yang maksudnya problem-problem yang terjadi di tata pemerintahan Kabupaten Pati ini yang ada masalah. Teguh menyampaikan bahwa aksi demonstrasi pada tanggal 13 Agustus mendatang tetap akan digelar. Walaupun Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB P2 pada Jumat kemarin. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal tersebut disampaikan Sudewo di Pendopo Pati untuk menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti.
Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramadan izinkan lagu ciptaannya dibawakan secara gratis, sementara Charlie Van Houten akan beri hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis. Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label. Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan.
Rekonstruksi pembunuhan seorang pegawai BPS asal Magelang, Jawa Tengah yang bertugas di Halmahera Timur, Maluku Utara berlangsung ricuh. Usai jeda di Sino sore.